Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Tuhan, Kau yang siapkan hati kami, siapkan wadah dan bejana kami Tuhan pagi ini, kami boleh menerima firman-Mu. Biar apa yang akan kami terima Tuhan sebentar Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya, mari Bapa, Kau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas setiap kami. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, semangat pagi hari ini ya. Saya percaya setiap hari kita harus terus semangat. Amin. Hari ini temanya adalah tentang tentang filter rohani, saudara. Bapak Ibu mungkin tahu ya, filter itu adalah saringan ya. Dalam segala sesuatu, dalam segala benda mungkin ada saringan-saringan yang dipasang. Contoh dalam keran air, kalau misalnya itu air sumur, perlu dipasang filter supaya apa? Supaya menghasilkan air yang jernih ya, karena tidak semua sumur itu punya air yang bersih dan jernih. Nah, hari ini temanya filter rohani. Apa sih yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari? Saudara, hidup ini itu sangat keras, benar saudara? Ya, banyak hal-hal yang mungkin tidak terduga, tidak terprediksi, tiba-tiba terjadi. Contohnya kayak waktu hari Kamis lalu yang hujan besar itu, yang ada tanggul itu jebol ya. Rumah saya itu kebanjiran saudara ya. Itu nggak biasanya. Biasanya tuh kalau hujan besar tuh paling cuma masuk ke teras gitu kan. Nah, hari itu tiba-tiba tidak terprediksi itu airnya masuk ya kan. Dan saya sempat kaget nih, kenapa kok air bisa masuk sampai ke ruang tengah. Untungnya nggak masuk ke kamar saudara. Nah, kadang kita nggak bisa prediksi saudara apa yang terjadi. Mungkin dalam pikiran kita, oh ini hujan besar biasalah ya kan. Tetapi tiba-tiba karena ada tanggul kali yang jebol, akhirnya banjirnya merempet kemana-mana. Nah saudara, hari-hari ini kita perlu mengenali akan setiap kehidupan kita saudara. Kita perlu menyaring, kita perlu memfilter mana-mana hal-hal apa yang baik untuk setiap kita. Gak semua bisa kita terima dalam hidup kita. Kita harus tahu betul bahwa apa yang terbaik, apa yang mungkin Tuhan beri dalam hidup kita, itulah yang bisa kita ambil. Makanya perlu yang namanya saringan atau filter dalam kehidupan kita saudara. Kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kita semua berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita sama-sama tahu saudara bahwa hari-hari terakhir, bahwa hari-hari di mana sebelum Tuhan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, di kitab Wahyu dikatakan banyak sekali akan muncul nabi-nabi palsu. Banyak sekali akan muncul yang mengatasnamakan saya nih yang membawa kabar keselamatan buat Anda semua. Saya adalah nabi yang diutus untuk membawa kabar kebaikan untuk Anda semua. Tetapi dikatakan mari kita harus lebih jeli dan lebih pintar dan pasang filter dalam kehidupan kita, supaya kita tahu mengenal itu
yang dari Allah atau itu yang dari si jahat. Iblis akan dengan sangat gampang copy paste pekerjaan Tuhan. Si jahat akan dengan sangat gampang mengcopy, ya kan, mungkin diperbaiki, diperbagus supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tergiur dan masuk dalam jerat perangkap iblis. Hari-hari ini saudara, perlu filter dalam kehidupan kita supaya kita bisa tahu betul apa yang ada di hadapan kita itu benar dari Tuhan atau itu yang berasal dari dunia. Banyak mungkin hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap benar, yang mungkin kita anggap oh ini betul, ini benar, tetapi itu bukan maunya Tuhan, tetapi itu bukan maunya Allah dalam hidup kita. Hari-hari ini roh-roh antikristus sedang dilancarkan, saudara. Tipis sekali dengan apa yang mungkin Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi saya katakan iblis itu bisa mengcopy paste semua pekerjaan Tuhan dengan tipu muslihatnya, ya kan? Manusia pertama terjebak dengan tipu muslihat iblis. Dengan tipu muslihatnya itu bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan akhirnya nggak bisa membedakan roh yang dari Tuhan dengan roh yang iblis tawarkan. Makanya hari-hari ini saudara, ketika saya dapat tentang firman ini, perlu yang namanya filter rohani dalam hidup kita supaya kita bisa menangkap dan mengerti ini benar enggak. Kita bisa menguji, kita bisa tanya Tuhan ini benar enggak Tuhan. Tadi saya katakan di awal, enggak semua bisa kita ambil. Yang kita ambil, yang sudah kita uji, yang sudah kita tanyakan ke Tuhan, dan Tuhan berkata, ya nak, ini dari aku. Ambillah itu di dalam kehidupan kita. Filter kita butuhkan untuk kita bisa mengenal semua hal, bahkan semua orang yang ada di hadapan setiap kita. Hari-hari ini sudah seperti tadi yang saya bilang, air sumur naik ke keran sebelum jatuh ke bak mandi itu perlu filter supaya yang dihasilkan airnya bersih. Kita punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Hidup berbuah. Tapi buahnya seperti apa itu tergantung kita, saudara. Untuk dapat air yang bersih, dipasang filter dalam sebuah keran atau saluran air. Itu kita pun seperti itu, saudara. Untuk kita menghasilkan yang bersih, untuk kita bisa menghasilkan yang baik, kita pasang filter dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, mari filter terlebih dahulu. Biar yang masuk itu yang bersih, yang berasal dari roh Allah, dan yang keluar itu juga berasal dari roh Allah. Hari ini ada 3 macam saudara yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita perlu filter untuk menjaga pikiran kita, saudara. Kita buka dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang kamu telah lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Semua yang baik, semua yang adil, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar,
yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Jadi saya bilang beda tipis. Iblis pun bisa menawarkan yang manis-manis kepada anak-anak Allah. Tapi kita perlu yang namanya filter dalam pikiran kita, supaya kita mengetahui itu dari Tuhan apa dari si jahat. Sering kita dengar bahwa dosa itu sangat enak, saudara. Enak sekali. Makanya iblis kasih yang enak-enak. Tuhan kasih yang harus dengan bercucuran keringat dan air mata untuk kita bisa next level. Tetapi si jahat kasih yang enak-enak, yang santai, yang nyaman. Itu yang iblis kasih dalam hidup kita, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita, yang timbul dalam pikiran kita, itu otomatis akan keluar dari mulut kita dan perbuatan kita. Apa yang timbul di pikiran itu akan mengatur segalanya akan apa yang kita lakukan. Pasang filter dalam pikiran kita. Sering kita mungkin menghadapi pikiran-pikiran yang negative thinking sama orang, karena melihat orang ini melakukan A, B, C. Oh, si A ini kayak gini orangnya ya. Oh, si B ini kayak gini orangnya. Kadang kita terjebak dengan apa yang kita lihat, saudara. Tetapi ketika pikiran kita main dan kita nggak pasang filter, otomatis pikiran itu akan berjalan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang mungkin Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, saudara. 2 Korintus 8 ayat 21 berkata, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kelemahan kita, kadang kita mikir yang negatif tentang sesama kita. Kadang kita negatif thinking dengan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika datang ke gereja dan mau berjumpa dengan Tuhan, semuanya akan terlihat wow, holy, baik, dan suci. Tetapi ketika pulang, mungkin melihat orang ngasih persembahan cuma 1.000 perak, langsung, itu kenapa ngasih 1.000? Janda miskin aja persembahannya diterima sama Tuhan. Kadang kita memikirkan apa yang kita pikirkan, saudara, tanpa kita menyertakan atau tanpa kita memfilter terlebih dahulu pikiran kita. Harus positive thinking, not negative thinking. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ke depan. Saya pernah terjebak dalam situasi ini, saudara. Kadang melihat sesuatu hal itu langsung pikirannya main, mikirin terus, lama-lama stres, saudara. Rambut rontok, ya kan? Ini botak sebelah saya nih, ya kan? Yang tadinya lebat, ini yang kiri ini masih oke, yang kanan ini udah dalam ke belakang. Sekarang terlalu banyak mikir, terlalu banyak istilahnya mikirin apa yang harusnya nggak saya pikirin, saudara. Saya nggak pasang filter dalam pikiran saya dan akhirnya semua dipusingin. Tetapi satu hal saya pelajari, saudara, ketika saya tahu saya punya Tuhan yang bisa membantu saya, saat itu saya cuma bilang, Tuhan, tolong sih Tuhan, saya nih pegel, maksudnya capek untuk hidup seperti ini, mikir terus kan. Hal-hal yang kecil dipikirin jadi besar gitu kan. Hal-hal yang istilahnya bisa let it go, bisa let it flow sama Tuhan, tapi dipikirin terus. Akhirnya saya nggak bisa maju dengan cepat bersama dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau tahu Tuhan, ini pikiran ini supaya yang masuk ini yang daripada Tuhan. Pokoknya yang bukan dari Tuhan ini tolong singkirkanlah, singkirin, jangan sampai memenuhi otak saya. Lama-lama ini saya bisa tipis kayak Koheri. Mana? Koheri nggak ada ya? Hari-hari ini, saudara, minta Tuhan pasang filter dalam pikiran kita supaya kita nggak terlalu musingin kepentingan orang. Cukup kita dengan Tuhan, dengan hidup kita. Mikir seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tadi saya katakan positive thinking, not negative thinking. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita hari-hari ke depan. Lalu yang kedua, filter untuk apa? Untuk menjaga perkataan kita. Ini yang penting.
Amsal 10 ayat 19. Hari ini saya banyak buka ayat ya. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita diajarkan untuk kita punya hati yang hineni, punya kerendahan hati, punya kesabaran. Kita dikasih pengajaran tentang buah-buah roh. Ada yang namanya kesabaran dalam hidup kita. Mulut perlu dipasang filter. Ini sangat penting, karena dari mulut bisa keluar berbagai macam-macam hal yang akan kita lihat dan kita alami, saudara. Mulutmu itu bisa membunuh karakter seseorang atau bisa membangkitkan, mengencourage seseorang. Kalau kita mau lihat orang jatuh dan gak bisa bangkit, gampang. Kita sepelein aja, kita bully habis-habisan, kita ngomong dengan hal-hal yang keras, kata-kata yang keras, kita gak semangatin dia, kelar hidupnya. Dia akan down, terpuruk, dan merasa bahwa dirinya gak bisa. Kalau kita mau lihat orang-orang di sekitar kita dibangkitkan, di-encourage, maka keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, saudara. Tadi ruah etsah, ya kan? Coba ditampilin. Roh nasihat. Dikatakan dari lidah dan perkataan. Dari mulut setiap kita keluar apa? Pengajaran-pengajaran yang lemah lembut. Bukan keluar perkataan-perkataan yang kasar, bukan keluar perkataan-perkataan yang kotor mungkin, atau bukan keluar hal-hal yang fitnah-fitnah yang menjerumuskan orang, enggak. Tapi Tuhan mau dari lidah dan perkataan kita keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan, untuk merontokkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Perkataan itu punya kuasa yang besar, saudara. Kita mulut punya kuasa yang besar. Saya mengalami dalam lingkungan anak-anak muda, ketika seorang anak istilahnya lagi dalam satu masalah besar, cukup kita menjadi pendengar dan kita bisa bisa memberikan solusi dengan perkataan dan mulut kita. Itu anak akan bangkit kembali, saudara. Saya pernah ngalamin suatu hal, anak saya lagi ngalamin masalah di keluarganya, saudara. Papa mamanya sering bertengkar, dia nggak dikasih uang jajan dan segala macam. Pokoknya udah ruwet lah. Dia cuma bilang, kok saya mau ngobrol bentar aja. Sebentar aja, saya bilang. Oke, sok, saya telepon dia. Dia cerita. Saya bilang, mungkin saya nggak ada di posisi kamu yang ngalamin, dan mungkin saya nggak tahu banyak tentang situasi keluarga kamu, saya bilang. Lalu saya nasihatin dia, saya kasih hal-hal, perkataan-perkataan yang membangkitkan dia, karena saya tahu setiap anak-anak muda itu kalau udah down, itu downnya lama, saudara. Kalau udah istilahnya ngerasa di bawah, dia nggak punya nggak punya keinginan untuk bangkit dengan cepat, tetapi meratapi terus. Tetapi hari itu saya cuma keluar dari perkataan saya, ingat ya, kamu ini punya Yesus. Kamu punya Yesus. Saya mungkin nggak bisa nolong kamu banyak, tetapi Yesus bisa nolong kamu dengan sangat banyak dalam hidup kamu. Dan puji Tuhan, saudara, dia mendengar perkataan itu. Dia setiap hari doain papa mamanya, keluarganya, bahkan dia mengambil puasa. Dan dalam singkat cerita, waktu 1,5 bulan, Tuhan mengubahkan kehidupan keluarganya. Kalau mungkin hari itu saya bilang, ya udahlah, kamu emang udah beritanya kayak gini, mau ngapain lagi? Udah, emang orang tua kamu suka bertengkar, ya udahlah, kamu cek-cek aja.
udah hidup sesuka kamu aja. Bisa nggak saya mungkin ngomong kayak gitu ke anak itu? Bisa, saudara. Tetapi saya percaya kita punya mulut yang dikasih sama Tuhan untuk keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut, untuk mematahkan semua kekerasan dan kedekilan hati. Makanya kita perlu filter dalam mulut kita. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. So, pagi hari ini kita bilang ke Tuhan, Tuhan, filternya minta diperbaharui pagi hari dalam mulut setiap kita, supaya yang keluar adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan yang kotor. Di mana perkataan yang membangun itu diperlukan untuk siapapun yang akan mendengarnya, supaya yang mendengarnya itu dari mulut kita memperoleh kasih karunia. Jadi hari-hari ini saudara minta Tuhan selidiki filternya di mulut kita nih, apakah sudah bolong-bolongnya besar atau masih punya filter yang bagus dalam hidup kita. Ingat, perkataan itu sangat menentukan reaction kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa mempengaruhi seseorang, pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudara, kita minta Tuhan kasih filter untuk apa? Untuk menjaga perbuatan dan tindakan kita. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita, maka itu akan kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Perlu filter lagi dalam tindakan kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat yang sangat terkenal, sangat populer. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan setiap kita. Kita minta biar Tuhan memfilter semua tindakan dan perbuatan kita. Tadi saya katakan kita punya kewajiban, yaitu apa? Menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan tadi saya katakan, tapi tergantung pohon apa yang kita tanam dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita tanam pohon yang subur, yang baik bibitnya, yang disirami dengan sangat teratur, maka akan menghasilkan buah yang baik. Kita ini kayak pohon yang dikasih bibit firman Tuhan, disirami dengan kebenaran firman, dengan pujian penyembahan dalam kehidupan kita, diisi terus setiap hari cawan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan kalau sudah bertumbuh, maka akan berbuah dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya kewajiban untuk berbuat seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berudak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Lanjut Matius 7 ayat terakhir, Matius 7 ayat 16 sampai 20. Saudara. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Simple, kita pastikan pohon rohani kita itu baik dalam kehidupan kita, saudara, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Dikatakan bukan dari pohonnya banyak orang mengenal, tapi dari buahnya, dari perbuatannya, dari tindakannya, orang akan mengenal siapa kita atau bagaimana kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, pastikan pohon kehidupan kita disirami, dirawat dengan baik, sampai nanti tiba waktunya ketika kita berbuah, do something, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita melakukan yang baik, saudara. Filter, pasang filter untuk setiap tindakan dan perbuatan kita. Kalau kita nggak pasang itu, kita akan berbuat semau kita sendiri. Kita akan sekarap dewek tanpa kita mempertimbangkan ada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hari-hari ini, saudara, kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi besok, lusa, dan setelahnya. Tapi mari pasang filter kerohanian dalam kehidupan kita. Semuanya dipasang filter supaya kita bisa mengerti mana yang dari Tuhan, mana yang berkenan dari Tuhan untuk kita, atau mana yang bukan dari Tuhan yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan kita menjadi pohon yang tidak baik. Yang tadi dikatakan kalau pohon yang berbuah tidak baik, gak ada satupun yang mau makan buahnya. Gak ada satupun yang mungkin akan mengingat, oh itu pohon yang menghasilkan buah yang lebat, yang subur, yang mekar. Tapi kalau pohon itu berbuah tidak baik, orang gak akan pernah mengingatnya, saudara. Dan dikatakan dia akan ditebang, dibuang, lalu dibakar. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan sampai destiny, sampai Tuhan mengangkat kita, atau pilihannya kita mau hidup seperti pohon yang tadi yang akan dibuang, ditebang, dibakar, dan ketika Tuhan datang dia tidak mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Mari pasang filter dalam kehidupan kita, percaya bersama Tuhan kita bisa melewati segalanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara berbicara tentang filter, ya. Filter itu saringan, ya. Sangat dibutuhkan yang namanya saringan supaya yang keluar itu akan lebih bersih. Nah, saringan itu dibutuhkan yang dinamakan roh penguasaan diri. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh emosi, ya, itu filternya sudah nggak berfungsi. Karena apa? Emosinya yang keluar. Sehingga apa yang perkataan-perkataan kita akan membuat menyakitkan hati orang lain. Ya. Tetapi yang dinamakan dengan filter adalah benar-benar dibutuhkan roh penguasaan diri. Ya. Hari-hari ini untuk benar-benar kita bisa mengerti mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan nggak mau, itu sangat tipis, ya. Saudara, beberapa hari ini itu di taman keluar madu, ya.
saat keluar madu, jangan sekali-kali kita itu lalu berasumsi bagaimana dan bagaimana, ya. Waktu itu saya mulai berdoa, Tuhan, Engkau mau apa? Ya. Dengan ini kok tiba-tiba sudah lama sekali madu nggak keluar, tapi tiba-tiba madu itu keluar. Besoknya keluar lagi, besoknya keluar lagi. Nah, sesudah beberapa tanda-tanda yang keluar, biasanya sekali keluar terus udah nggak keluar lagi, lama sekali. Tapi ini bisa setiap hari, ini madu keluar. Nah, ini sesuatu hal yang kita lihat, ada tanda-tanda yang dari Tuhan, sinyal-sinyal surga. Jadi kalau harus tahu persis kehendak Tuhan, itu harus ada sinyal-sinyal dulu. Sesudah sinyal-sinyal itu beberapa hari keluar, saya mulai masuk dalam doa dengan spesial. Saya tanya, Tuhan, Engkau maunya apa ini? Ya. Karena kita sebentar lagi ada 2 event. Yang pertama itu event tanggal 11 April. 11 April itu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan, ya. Yesus bangkit, Paskah, ya. Tetapi selain itu, pas biasanya itu jarang lah, ya. Pas tanggal 11 April itu sebetulnya ulang tahun Eklesia, ya. Eklesia itu ulang tahun, dan Eklesia itu sudah persekutuan, maksudnya persekutuan ini ulang tahun. Ulang tahun ini sudah kurang lebih 45 tahun Tuhan lakukan perkara yang ajaib untuk persekutuan ini. Saya diingatkan, Engkau maunya apa Tuhan? Ini kok dengan adanya sinyal-sinyal dari surga, dan tanggal 11 ini ada perkara yang ajaib. Biasanya jarang ulang tahun itu pas tanggal 11, pas hari Selasa, itu jarang sekali, ya. Ini bisa pas. Dan memangnya Selasa itu kita akan merayakan yang dinamakan Paskah, ya. Jadi saya mulai berdoa, Tuhan, Engkau mau apa dengan madu ini, ya. Sebab sesudah itu bulan Mei itu kita ada acara bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari Bahtera tanggal 9 Mei. Jadi ini perkara ini harus kita tahu persis yang dinamakan filter tadi, ya. Mana yang Tuhan mau? Apakah dilakukan nanti tanggal 9 Mei? Apakah mau dilakukan tanggal 11 April pas ada acara yang spektakuler merayakan Paskah, pas ada perkara yang luar biasa, Eklesia ulang tahun. Nah, dalam pergumulan inilah yang dinamakan filter harus jalan, ya. Jangan mempunyai satu pikiran kepengen sendiri, tapi benar-benar kita harus tahu mana yang Tuhan mau. Itu tujuan daripada filter, untuk mengerti mana yang Tuhan mau. Nah, sesudah saya berdoa, lalu Tuhan itu memberikan angka 11 April. Oh ya sudah, Tuhan lebih baik. Jadi nanti 11 April itu ada acara yang spektakuler di sini, ya. Yaitu selain daripada kita merayakan kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan, Paskah yang luar biasa, akan dibagikan banyak hal, ya. Terutama yang paling kita tahu, kalau barang-barang yang lain yang kita akan berikan itu sesuatu hal yang bisa dibeli oleh manusia, ya. Dibeli karena otomatis
karena kebiasaan Paskah seringkali identitasnya hampir sama dengan telur ya. Jadi saya bilang nanti dibagi telur ya, lalu dibagi ini, dibagi itu, dibagi ini dan sebagainya. Tapi yang paling kita lihat ada perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan tentang kemanisan ya. Madu yang tidak dijual di dunia, nah, itu yang akan kita bagikan. Saya percaya ada perkara yang rohani yang lebih lagi saat Paskah tanggal 11 nanti ya. Saya berdoa buat setiap orang yang mendengar pada hari ini benar-benar menyiapkan diri. Yang dari luar kota kalau mau datang, welcome banget kita menyambut kedatangan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama merayakan kemenangan Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan sepanjang hidup saudara dan saya. Amin. Sekarang kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk penyembahan pujian sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Kalau saat ini kami akan mulai melangkah lebih lagi untuk pelayanan di penjara, kami minta anugerah-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk benar-benar melakukan pelayanan ini Tuhan. Karena kami tahu mereka butuh yang dinamakan ketemu dengan Engkau. Kami sangat merindukan ini bisa terjadi, dan banyak sekali yang ingin rindu untuk melayani di penjara ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau ikut ambil bagian, karena orang-orang yang di penjara adalah merupakan bagian daripada ladang penginjilan, ladang di mana mereka dibutuhkan pemulihan untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk membantu semua usaha pemerintah untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk semua kemelut yang saat ini ada di negara kami, masalah keuangan, masalah macam-macam Tuhan. Kami berdoa saat ini, beri hikmat marifat kepada pemerintahan kami dan presiden kami untuk dapat mengatasi semuanya ini dan membuat suatu keputusan yang benar-benar sangat baik buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa pada saat ini, minta anugerah-Mu turun Tuhan atas bangsa dan negara kami, supaya Engkau yang menata Tuhan akan keadaan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pembangunan IKN, Engkau turut campur di dalam segala perkara. Kami juga berdoa untuk infrastruktur Tuhan dalam masalah-masalah yang akan terjadi menjelang Lebaran. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Bapak, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca ya Tuhan. Engkau yang akan menolong keadaan cuaca di bangsa kami, sehingga benar-benar cuaca ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh Tuhan daya tahan tubuh yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta, kami terima daya tahan tubuh yang baru Tuhan, menguasai keadaan tubuh kami, sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan. Semua yang tidak baik dalam tubuh kami diperangi oleh daya tahan tubuh yang dari surga, sehingga kami mengalami kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, Engkau tahu kebutuhan kami. Tidak ada satupun yang kami tidak mengalami kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan dalam hidup. Tapi satu perkara kami tahu,
Engkau sudah bangkit. Engkau mengalahkan maut. Engkau mengalahkan segala-gala kelemahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami ya Tuhan, menguasai, memproteksi dalam segala perkara, dalam pikiran kami, jiwa kami, mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau sendiri akan memprotek dengan pengurapan yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan mematahkan dan mengusir semua dalam kehidupan kami. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Berkati kaki kami. Biarlah kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau. Semua pekerjaan yang kami kerjakan hari ini, kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau umumkan tentang pelayanan penjara ya. Buat ibu-ibu ya, bapak-bapak yang punya kerinduan untuk pelayanan di penjara, hari ini kita itu ada pelatihan jam berapa? Jam 11? Yang siang, yang di sini? Hah? Oh, jam 1. Ya, jam 1 kita ada pelatihan. Ini ada Kak Selvi dari Windu ya, dari Persekutuan Doa Eklesia Windu, datang untuk memberikan suatu pengarahan. Sehingga kita itu dalam pelayanan ke penjara, itu kita punya pengarahan untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang di sana. Dan banyak kesaksian yang diberikan luar biasa ya. Buat ibu-ibu terutama ya, itu banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Salah satunya bisa memberi keterampilan bla 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 dan sebagainya ya. Selain daripada kita lakukan perkara rohani, ada perkara-perkara jasmani yang kita akan lakukan. Dan itu akan ditatar saudara sebelumnya. Dan kalau saudara rindu, datang nanti jam 1 di upper room ya, supaya saudara bisa ditatar, saudara bisa mengerti, saudara bisa belajar dan ikut ambil bagian. Saat ini adalah saat kita harus lari untuk mencapai tujuan dan panggilan saudara dan saya. Amin. Biar Tuhan katakan, biarlah rumahku menjadi penuh. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.